Alarm berdering kencang. Aku terbangun, melihat matahari bersinar terang menembus kaca jendela. Aku bangun dan bergegas ke kamar mandi, lalu bersiap-siap untuk pergi ke sekolahku yang baru. Ya, ini hari pertamaku di sekolah baru, karena orang tuaku dipindahkan dinas ke desa yang berbeda pulau dan membuatku harus pindah sekolah. Waktu itu, aku mengira pindah sekolah adalah hal yang paling tidak menyenangkan. Dan ya, benar saja. Aku baru masuk ke kelas, lalu memperkenalkan diri, dan teman-teman yang ada di kelas tidak ada yang mau duduk berdua denganku. Aku duduk sendirian di pojok bangku yang paling belakang. Aku merasa seperti diasingkan di dalam kelas. Bel istirahat pun berbunyi. Aku membereskan buku-buku dan alat tulis ke dalam tasku dan bergegas ke kantin. Saat menuju kantin, semua orang melihat ke arahku dan berbisik-bisik. Aku merasa minder dan ingin kembali ke kelas. Aduh, aku jadi malas ke kantin gara-gara semua orang melihatku. Tapi aku lapar. Ah, masa bodoh lah. Aku harus membeli makanan supaya perutku tidak keroncongan saat di kelas nanti. Saat tiba di kantin, aku mencari tempat duduk yang kosong, kemudian aku memesan makanan. Tak lama menunggu, pesananku tiba. Ini soto dan es jeruknya, Nak. Oh iya, Bu, terima kasih. Jawabku. Oh iya, kamu anak baru ya? Soalnya ibu baru pertama kali melihat kamu. Sahut ibu kantin. Siapa namamu, Nak? Terusnya. Iya, Bu. Saya siswa baru pindahan dari Kalimantan, tapi papa saya blasteran Afrika dan mama saya orang Ambon asli. Oh iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Cleota Kanaya Latukonsina. Ibu bisa panggil saya Naya atau Nay, hehe. Jawabku sambil memperkenalkan diri. Wah, hai Nak Naya. Namanya bagus ya sama seperti orangnya, sambung ibu itu. Hehehe, ibu bisa saja, jawabku. Setelah selesai makan, aku membayar makanan tersebut dan langsung kembali ke kelas. Sampai di depan kelas, ada beberapa teman di kelas yang sedikit berkulit putih dan mencoba mengerjaiku, menyandungku dengan kakinya ketika aku masuk ke kelas. Untungnya, aku tidak terjatuh. Setelah itu, mereka pergi begitu saja, dan teman-teman yang ada di kelas tidak ada yang menanyakan keadaanku. Mereka seperti acuh tak acuh. Aku juga tidak mempedulikan mereka selagi mereka tidak mencelakaiku. Lama-kelamaan, aku cukup muak dengan sikap mereka. Dan setelah beberapa hari, aku selalu dikerjai oleh mereka. Waktu pulang sekolah, ketika keluar kelas, aku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, mengapa mereka bersikap seperti itu kepadaku. Hei kalian, aku perhatikan sejak awal aku masuk ke kelas ini, kalian tampak tidak suka denganku. Kalian terus mengerjaiku setiap hari. Sebenarnya, apa yang kalian inginkan dariku? Atau kalian membenciku? Katakan, tanyaku dengan tegas. Iya, kami tidak suka padamu, karena warna kulit kita berbeda. Kami tidak mau berteman dengan orang yang berkulit hitam sepertimu. Jawab mereka dengan raut wajah mengejek. Aku yang tidak pernah membayangkan mereka akan berbicara seperti itu. Aku langsung terdiam, hatiku terbakar, darahku terasa mendidih mendengar mereka tidak menyukaiku hanya karena warna kulitku berbeda dengan mereka. Aku langsung pergi dari hadapan mereka tanpa sepatah kata pun. Di depan gerbang sekolah, Mama sudah menunggu di dalam mobil untuk menjemputku. Aku masuk dengan raut wajah yang kesal dan tidak berbicara sedikit pun di dalam mobil. Sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar. Di kamar aku menangis sambil merenungi nasibku. Mengapa aku tidak seperti mereka? Mengapa warna kulitku berbeda? Aku hanya ingin mempunyai teman. Aku terlelap dengan masih memakai seragam sekolah dan dalam keadaan perut kosong, karena aku belum makan siang. Setelah beberapa jam terlelap, aku tidak sengaja mendengar suara seseorang memanggil namaku dengan mengetuk pintu kamar. Nay, Nay, sayang, bangun. Ayo kita makan. Panggil Mama sambil mengetuk pintu kamarku. Aku pun bangun dan mengingat semua kejadian yang tidak mengenakan tadi siang di sekolah. Kemudian, aku membuka pintu dan keluar menemui Mama, dan kami pun pergi ke meja makan dan makan berdua. Mama yang tahu aku sedang tidak baik-baik saja, mulai mengajakku bercerita bagaimana kegiatanku di sekolah hari ini. Wah,
Anak mama capek ya? Sampai nggak sempat makan habis pulang sekolah? Tanya mama sambil mengelus kepalaku. Aku yang malas bercerita, melanjutkan makanku dan mengabaikan pertanyaan mama. Mama tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Ada apa, nak? Kamu tidak mau cerita sama mama, sambungnya. Tidak apa-apa, Ma. Aku hanya kecapean hari ini, jawabku. Tak terasa hari itu berlalu begitu cepat, dan matahari pagi pun kembali menampakkan diri menghadap jendela kamarku. Mbak ingin menyapa seakan tahu betapa beratnya hariku kemarin. Seperti biasa, aku berangkat ke sekolah, namun aku tidak terlalu bersemangat karena teringat kejadian kemarin. Di perjalanan, aku mulai memikirkan beberapa pertanyaan yang ada di benakku. Lalu aku bertanya kepada papa dan mama. "Pa, Ma, kenapa aku dilahirkan berbeda?" tanyaku. Sontak orang tuaku terdiam dan saling memandang satu sama lain. "Loh, anak mama kenapa bertanya seperti itu?" jawab mama dengan melontarkan pertanyaan kembali. "Kenapa Naya berbeda dengan teman-teman Naya, Ma? Dari awal Naya pindah sekolah ke sini, Naya tidak punya teman. Naya selalu dikerjai oleh teman-teman sekelas Naya. Mereka bilang karena warna kulit Naya hitam dan tidak sama dengan mereka, jadi mereka tidak mau berteman dengan Naya, Ma. Apa Naya harus putih dulu baru mereka mau berteman dengan Naya? Kenapa Naya dilahirkan seperti ini, Ma? Kenapa Naya berbeda?" tanyaku lagi sambil menjelaskan kejadian kemarin. Papa pun kesal mendengar ceritaku, tapi Papa tidak memperlihatkan rasa kesalnya di depan aku dan Mama. "Nak, dengar Papa. Warna kulit adalah sebuah anugerah dari Tuhan, bukan kemauan Papa, Mama, ataupun kamu. Di sini, orang berkulit gelap tidak banyak, Nak. Jadi teman-teman kamu di kelas belum mengerti dengan perbedaan. Mereka hanya melihat kamu dari warna kulit saja, dan mereka belum mengenal anak Papa yang baik dan pintar ini. Iya kan, Ma?" Papa menjawab pertanyaanku dan berusaha menghiburku. "Iya, Pa, benar. Naya kan anak Papa dan Mama. Naya ditakdirkan mempunyai kulit gelap karena Tuhan tahu kalau Naya mampu membuktikan bahwa orang berkulit gelap itu bukan orang jahat, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang lemah. Naya mempunyai kulit gelap itu karena mempunyai genetik dari Papa dan Mama. Papa kan keturunan Afrika, jadi orang Afrika itu banyak yang berkulit gelap. Jadi warna kulit Naya itu diturunkan dari Papa," sambung Mama. "Iya, Nak. Jadi Naya jangan pernah minder dengan perbedaan yang Naya miliki. Naya harus buktikan pada teman-teman Naya bahwa perbedaan yang Naya miliki adalah anugerah yang indah dari Tuhan. Jadi Naya tidak perlu sedih, oke, Nak?" lanjut Papa. Mendengar semua penjelasan Papa dan Mama, aku langsung mengerti dan tidak sedih lagi. "Baik, Pa, Ma, sekarang Naya mengerti," jawabku sambil melontarkan senyum kepada Papa dan Mama. Tak lama setelah itu, aku sampai di sekolah. Kemudian aku masuk ke kelas dengan wajah yang ceria seperti sedia kala. "Hei anak berkulit hitam, kenapa kamu bahagia sekali?" Belum sempat aku menjawab, Bu Guru datang dan berseru pada mereka. "Hei nak, siapa yang kamu sebut anak berkulit hitam tadi, ha?" tanya Bu Guru pada mereka. Mereka pun langsung terdiam dan tertunduk tidak berani menjawab pertanyaan Bu Guru. "Kalian memanggil Naya dengan sebutan seperti itu? Siapa yang mengajari kalian?" "Naya, Ibu mau bertanya. Apa mereka sering memanggilmu begitu?" lanjut Bu Guru. "Tidak, Bu. Mereka baru pertama kali memanggilku seperti itu," jawabku. "Apakah mereka bersikap jahat kepadamu atau mereka sering mengejekmu?" tanya Bu Guru lagi. "Tidak, Bu. Tapi mereka sering mengerjaiku dan mereka juga tidak mau berteman denganku karena warna kulitku berbeda dengan mereka, Bu," jawabku lagi. "Oh, jadi selama ini kalian tidak mau berteman dengan Naya dan sering mengerjai Naya hanya karena itu. Sekarang dengarkan Ibu. Naya itu anak yang baik, pintar, dan berprestasi. Kenapa kalian malah menyudutkan Naya hanya karena beberapa perbedaan? Dengar ya, kita ini hidup di negara yang memiliki banyak macam budaya, suku, dan agama. Jadi wajar saja jika warna kulit orang itu berbeda-beda. Berbeda itu indah. Maknanya adalah
Jika kita mempunyai banyak teman yang berbeda ras, agama, suku, warna kulit, atau perbedaan lainnya, jangan pernah mengejek ataupun menyudutkan mereka. Jadi, bermain dan belajar bersama tanpa memandang perbedaan tersebut akan membuat kita lebih indah dan mudah dalam kehidupan kita kini, esok, dan nanti. Jadi, kalian harus minta maaf kepada Naya. Dan ibu tidak mau melihat kalian seperti ini lagi kepada Naya, oke? Dan untuk Naya, jangan pernah minder dengan perbedaan yang ada pada diri kamu. Kamu cantik, dan kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu punya. Mengerti, Naya? Jelas, Bu Guru. Baik, Bu Guru, jawab mereka. Akhirnya setelah kejadian itu, mereka tidak pernah lagi mengejek Naya ataupun menyudutkannya.